Dan sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan dalam Dialog Xbiz. Seperti biasa, setiap Selasa sore, Selasa malam Anda dapat mengikutinya dalam Energi Sukses Bisnis. Dan untuk tema malam hari ini, kami akan hadirkan Keisha Kitchen UKM Olahan Nanas Andalan Subang. Seperti biasa, kami atau saya sudah ditemani dengan Coach Margeti Herwin. Beliau adalah Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Tetapi untuk malam hari ini justru tidak hadir di studio. Kami berbincang nanti melalui aplikasi Zoom dan juga bersama dengan narasumber utama kami nanti, yaitu pemilik usaha Keisha Kitchen Straddle Nanas di Subang yang sesaat lagi akan bergabung bersama kami. Saya sapa dulu Coach Getty. Selamat malam Coach. Apa kabar Coach? Assalamualaikum, selamat malam Bang Rudi. Waalaikumsalam. Salam sehat luar biasa. Tumben Coach gak datang ke studio ini Coach. Ini karena jalanan semua pada banjir, gak bisa jalan keluar nih saya. Saya sudah menduga masalah itu. Artinya memang hari ini jalan-jalanan cukup macet sekali karena ada beberapa daerah yang masih banjir, dan tentu kita prihatin, berdoa agar cepat surut kembali, aktivitas masyarakat sehari-hari juga kembali normal ini Coach ya. Baik, Coach, di awal kita akan berbicara mengenai Keisha Kitchen UKM Olahan Nanas Andalan Subang sambil nanti kita menunggu narasumber kita, pemilik usaha Keisha Kitchen Straddle Nanas Subang, Mas Erwin Pramadya. Tapi mungkin Coach bisa memberikan dulu Coach gambaran sebelum kita dalami perbincangan ini. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM agar bisa bersaing di pasar, terutama dengan jenis ataupun sektor usaha yang sama seperti ini, Coach? Ya, jadi Keisha Kitchen ini adalah UKM asal Subang, Bang Rudi, di mana Keisha Kitchen ini memproduksi bahan baku nanas yang diolah menjadi strudel atau minuman nanas nih Bang Rudi. Oh, jadi itu ya sektor usaha utamanya atau core bisnisnya dari Keisha Kitchen ini ya. Subang karena sangat kaya dengan sumber daya nanas yang berlimpah, sehingga Pak Erwin nih sudah bergabung. Iya. Pak Erwin Pramadya membuat dan mengembangkan makanan olahan nanas. Saya sapa dulu nih ya Coach ya. Pak Erwin Pramadya selaku pemilik usaha Keisha Kitchen Straddle Nanas di Subang. Selamat malam Pak Erwin. Selamat malam Coach. Iya, kabar baik Pak Erwin. Baru pulang dari masjid banget. Baik. Ada Coach Getty juga sudah ngobrol bertiga kita di aplikasi Zoom ini. Iya. Baik Coach, saya kepingin ke Pak Erwin terlebih dahulu ini tentang usaha yang dijalani selama ini. Pak Erwin, mengapa pilih nanas sebagai bahan baku utama untuk usaha unggulan Keisha Chicken sendiri? Apakah memang nanas begitu melimpah di Subang atau ada alasan lain ini, Pak Erwin? Beli nanas karena pertama memang Subang itu kota nanas. Kota nanas bukan hanya sebagai sebutan, memang Subang itu berlimpah akan nanasnya. Jadi kita juga untuk memberdayakan petani lokal di Subang. Yang Subang ini punya varietas nanas yang namanya varietas Queen yang aromanya khas dan punya kadar airnya yang tinggi gitu. Jadi yang terkenal mungkin nanas madunya gitu ya kalau kita. Jadi ya itu kita untuk memberdayakan petani lokal, karena boleh dikata nanas itu tidak punya musim kalau di Subang itu. Jadi sumber dayanya pertama mudah dan memang unggul ya untuk nanas itu sendiri, Pak Erwin ya. Iya. Kemudian apa yang membuat strudel nanas Keisha Chicken itu begitu diminati oleh pelanggan dan dirasa unggul dibandingkan kompetitor lainnya, Pak? Ya, strudel nanas Keisha Kitchen itu sebelumnya kita lama 2011 kita sudah bikin, cuma dalam bentuk loyang ya. Jadi waktu itu 2021-an kita di challenge sama Dinas Pertanian Subang buat produk yang ada produk kemasannya gitu. Jadi kita
di challenge gitu ya kita tinggal merubah gimana yang darinya loyang yang perlu pakai tempat yang besar terus pakai pisau tinggal dirubah jadi kecil yang bisa digenggam gitu. Alhamdulillah Oke. Ya, ya, satu ya. bulan kita soft launching sudah beredar ke hampir seluruh Indonesia gitu. Saat ini sudah hampir di seluruh Indonesia nih Pak Erwin ya. Sudah pemesanan Mhm. malahan dengan strudel nanas itu kita diundang waktu itu ke Kalsel Expo gitu dan alhamdulillah di sana eh, apa ya terkesan sekali sampai kemarin sebelum bulan puasa ada orderan dari Pontianak katanya Wow. dia lihat waktu waktu di Kalsel Expo padahal udah kita sudah lupa gitu ya emang dia datang gitu ya waktu 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 di expo kita gitu. Ya, ya. Nah, kita udah lupa gitu. Jadi mereka masih ingat, masih ngejar gitu. Alhamdulillahnya. Oke. Dan khusus di Ramadan ini apakah ada strategi dari Keisha Chicken untuk lebih meningkatkan penjualannya, Pak, dibandingkan bulan-bulan biasa? Kita di bulan Ramadan ini di fokusnya kita di hampers. Ya kita di hampers kita sa- satukan semua produk olahan nanas kita dari strudelnya, dari nanasnya, produk nanas, uh, jus nanas, sampai kita ada teh dari kulit nanasnya. Hmm. Jadi hampers di satu hampers kan untuk bulan Ramadan ini. Oke, baik. Saya kembali ke Coach Getty nih, Coach. Dari Ya, beberapa penjelasan awal, Pak Erwin ini kan termasuk menyemangati ya, Coach ya, melihat peluang itu ternyata masih cukup luas untuk di sektor usaha yang serupa. Tapi dari sisi strategi pemasaran, menurut Coach Getty yang paling efektif bagi pelaku UMKM di sektor kuliner seperti Keisha Chicken agar menarik minat pelanggan itu apa yang perlu diperhatikan ini, Coach? ya. Jadi Keisa Kitchen ini sangat unik, membuat makanan olahan nanas di mana nanas itu sangat menjadi sumber daya yang melimpah di Subang, Mhm. ya. Dan Pak Erwin ini dengan Keisa Kitchen saat ini selalu menjadi duta, menjadi oleh-oleh Subang yang selalu dibanggakan oleh pemerintah daerahnya nih. Makanya kalau ke Subang tuh strudel nanas tuh pasti ada di acara, apa ya, acara Pemda, acara bazar, bahkan oleh-oleh dari pemerintah kota Subang pun tidak ketinggalan. Itu salah satunya adalah strudel nanas Keisa Kitchen nih, Bang Rudi. Iya, Nah, iya. pemasarannya adalah sering ikut bazar, sering ikut apa acara-acara dari UKM, ya. Mhm, Dan mhm. juga Pak Erwin ini rajin juga belajar. Jadi Pak Erwin ini adalah salah satu binaan saya waktu di Kominfo Jawa Barat. Oke. Dan luar biasa produknya tumbuh, diminati, dan Pak Erwin juga memproduksi bukan cuma strudel, ada minuman kolagen nanas. Itu minum, kalau Oh, minum itu katanya bisa awet muda, iya, itu iya, artinya iya. kolagen. Wah, luar biasa nih. Tapi Coach, setelah tadi dijelaskan tentang bagaimana strategi pemasarannya, kemudian untuk produk itu kan tidak terlepas dari yang namanya branding ini, Coach. Ini kan Ya, sangat penting. Mungkin seperti yang Pak Erwin tadi singkat dijelaskan di awal. Nah, gimana nih Coach, cara membangun branding yang kuat dari produk yang akan kita pasarkan ini, Coach? ya. Jadi kalau UKM itu memang yang dikenal produknya gitu ya, Iya, branding. Kadang-kadang orang kenal strudel nanasnya dibanding Keisa Kitchen-nya. iya. Jadi dia nanya, ini strudel nanasnya mana ya? Yang mana? Yang bentuknya seperti ini, yang segitiga gitu ya. Tapi memang PR-nya dari UKM ini adalah membranding dalam nama Keisa Kitchen-nya, karena sebenarnya Pak Erwin ini, Keisa Kitchen itu bikin makanan olahan nanas berbagai macam. Cuman yang paling Hmm, terkenal adalah ya. eh, Strudel. minuman Ya. nanasnya, ya, kolagen nanas. Itu sempat saya pesan kemarin untuk ke RRI, tapi belum belum, ini karena kehabisan. Jadi saya lagi pesan lagi nih untuk nanti dibagi-bagiin buat takjil Wah, teman-teman di RRI ini. alhamdulillah. Iya, 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 iya. Lagi diproduksi sama Pak Erwin, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Pak Erwin ya.
biar Siap. teman-teman ngerasain nih. Nah, kemarin soalnya kalau coach ordernya pagi aja, saya kan push buat setengah hari itu coach. Jadi penjualan setengah hari, jadi nanti pas yang dari habis zuhurnya itu kita buat takjil gitu coach. Ya, Hmm, Jadi ya, kita ya. bagi ya. gitu. Ya, Tapi pesanan saya udah dibuat ya. iya, terima. Siap, siap. Ya, tapi Ya, mungkin coach kita yes, ataupun pendengar ataupun pemirsa Radinet kan ya, melihat di mana Pak Erwin Pramadya dengan strudel di Keisha Chicken itu sudah dalam posisi yang baik. ya. Tidak mengetahui bagaimana proses awalnya. Mungkin Pak Erwin bisa singkat cerita tentang proses awal berdirinya Keisha Kitchen karena tadi dikatakan bahwa banyak varian bisnis yang dijalani oleh Keisha Chicken ini, dan apa sih Pak yang menjadi tantangan terbesar ketika memulai usaha seperti ini Pak? Ya, kalau Keisha Kitchen itu awalnya sih memang kita dari catering itu, Pak. Jadi kita mula-mula serabutan. Apa ya? Apa? Apa lu minta kita siap gitu. Jadi, nah, nah itu pas kesini kita masih masih semrawut. Nah, begitu kita ada strudel nanas Ya. dan habis itu kita produksi jus nanas kolagen, ketemulah sama Coach Getty nih, sama Allah nih dipertemukan saya sama Coach Getty, dibikinlah itu satu apa ya, di situ kita mengerucut, oh ternyata kalau yang itu kita bikin divisi lain untuk cateringnya, nah itu Mhm. untuk divisi olahan nanasnya kita bikin divisi lain gitu, nah baru kita terarah, alhamdulillah diversifikasi untuk olahan nanasnya nambah tuh, itu sementara divisi cateringnya masih jalan gitu. Jadi uh, nggak semerawut lagi kayak dulu gitu. Apa lu minta, gue siap gitu, kayak apa Mhm, kita mhm. kasih aja gitu. Lebih tertata. Tetapi apa ini Pak Erwin kendala yang dianggap kendala utama dalam pengolahan nanas sebagai sumber utamanya atau bahan baku utama, dan gimana nih cara mengatasinya? Tentu kan tidak sedikit pelaku UMKM justru yang menghadapi kendala ketika berhadapan langsung dengan sumber bahan baku utamanya ini Pak. Iya, kita untuk UMKM di Kota Subang sendiri sebetulnya banyak yang menjadi apa, UMKM olahan nanas gitu. Tapi makanya saya pertama saya tidak mau bersinggungan dengan mereka. Ya. Ya, ada beberapa yang mengolah yang olahan nanas yang tradisional macam dodol, wajit gitu. Nah, kita mengambil ya di atas yang premium, jadi kita nggak bersinggungan dengan mereka. Nah, untuk mengatasinya kita eh, macam kita suppliernya berbeda dengan mereka gitu. Yang penting konsisten sih Pak, Hmm. konsisten. Terus kita apa ya, berusaha untuk berada di jalan yang benar ya, dari Ya, arahan Coach ya. Getty gitu kan. Jadi supaya kita nggak apa ya, roadmap-nya ada gitu. Jadi Oke. apa kita tujuannya ada, sampai alhamdulillah eh, kemarin ikut West Java Expo, di luar ekspektasi, pas penutupan kita diumumkan jadi produk terbaik, Wah, produk alhamdulillah. favorit Ya, untuk ya, minuman kolagen nanasnya gitu. Dan ya. itu yang bicara di atas podium itu dari luar. Jadi Mhm, sama sekali mhm. nggak ada orang kitanya gitu. Jadi ya itu satu kebanggaan lah gitu buat Ya, kita. Sayang Coach Getty nggak bisa ke Bandung, kalau datang saya ajak deh ikut ke Bandung. ya. Baik, Coach. Hal-hal tadi itu saya tanyakan karena Ya, ya itulah yang memang selalu Coach Getty katakan untuk memulai usaha di sektor, terutama di sektor produk seperti ini. Dan ya, strategi branding, kemudian bagaimana kita harus struggle menghadapi tantangan ataupun kendala yang dihadapi. Tetapi setelah itu tercapai Coach, ya. dalam tahap seperti Pak Erwin ini, ada pelanggan. Bagaimana ini Coach? Kita mempertahankan loyalitas pelanggan atau bahkan meningkatkan kembali Coach? Ya, jadi memang UKM ini juga walaupun masih omsetnya mungkin masih belum besar, tetapi ya harus inovatif gitu ya, Bang Rudi Mhm, ya. mhm. Bikin produk-produk inovatif yang lain,
mungkin dengan membuat produk-produk kemasan yang berbeda dalam bentuk yang lebih menarik mungkin kayak Pak Erwin karena mau masuk Lebaran bikin hampers. Ya, Ini juga ya. sebuah development dari produk, development dari strategi yang dilakukan agar tetap mendapatkan tempat ya dibutuhkan oleh masyarakat sebagai oleh-oleh, sebagai makanan khas Subang dan juga bisa menarik wisata ke Subang Ya. ya karena nanas rasanya tadi kata Pak Erwin beda nanasnya gitu ya dan ini menjadi ciri khas sehingga kalau benar-benar diseriusin dan pemerintah daerahnya itu melihat potensi ini mereka justru mendukung sehingga UKM-UKM yang juga membantu petani nanas di sekitarnya itu tumbuh bersama Bang Rudi. Mhm, Jadi itu yang mhm. perlu dipertahankan dan saya yakin bisnis-bisnis kedaerahan, UKM, apalagi sumber dayanya melimpah itu Ya, tidak akan pernah habis dan tidak akan mendapatkan pesaing karena semuanya ya. pasti dicari dan semuanya pasti dibutuhkan oleh para wisatawan maupun pelanggan yang suka dengan produk nanas. Oke. Gimana dengan pricing atau harga dan tetap menjaga produk itu tetap kompetitif ini, Coach, terutama di sektor yang sama? Ya, makanya saya bilang sama UKM itu jangan menjual dengan harga yang sangat murah dengan untung yang sangat kecil karena UKM itu merasa selalu harus bersaing dengan harga ya dan mindsetnya harus diubah bahwa kualitas itu yang nomor satu sehingga jangan takut soal harga karena dengan harga yang relatif bagus, Ya. relatif harganya bernilai, UKM-nya juga punya untung yang lumayan untuk mereka bisa mengembangkan usahanya Bang Rudi. Itu Mhm, soal harga Bang mhm, Rudi. mhm. Jadi UKM saya ya harganya nggak murah, tapi ya nggak mahal-mahal banget gitu. Iya, iya. Mereka bisa menghitung kalkulasi produknya sehingga harganya jadi bersaing dan bernilai Bang. Oke. Saya kembali ke Pak Erwin Pramadya selaku pemilik usaha Keisha Kitchen Strudel Nanas di Subang, Jawa Barat. Pak Erwin, gimana nih Keisha Kitchen selama ini memastikan dari sisi kualitas produk tetap konsisten, Pak? Terutama ketika membuat ataupun memproduksi dalam skala yang cukup besar. Artinya kan pertaruhannya di situ kualitas ketika kita menciptakan atau memproduksi dalam skala besar dibandingkan dengan skala kecil mungkin lebih mudah ditangani. Gimana nih Pak Erwin? Ya, untuk skala besar kita uh, QC ya, quality control yang harus ditekankan dan kita juga untuk beberapa karyawan kita kasih training. Jadi kita ada satu apa ya awarding ya buat karyawan yang eh, menurut penilaian kita itu bagus. Kita kirim untuk training-training yang di luar Subang gitu. Macam ada beberapa karyawan kami itu yang bagus kita kirim untuk training BNSP di beberapa hotel di Bandung gitu dan itu atas support saya sendiri gitu kan dengan link-link saya alhamdulillah mereka jadi lebih semangat gitu jadi lebih patuh lah gitu ya loyal mungkin yang lebih tepat gitu jadi untuk mempertahankan kualitas Ya. produk kita juga kebetulan quality control itu istri saya sendiri yang Oh, memegang ya, resep ya. yang Baik. memegang resep segala macam. Jadi saya tinggal kontrol semua SOP. Ya, ya intinya kita Keisha Kitchen lebih apa ya, lebih fokus gitu berkat eh, kemarin bukan kemarin ya, tahun yang lalu kita terpilih jadi ikut di program level up-nya Kominfo dan Mhm, bertemu dengan Coach Kit mhm, itu satu apa ya mujizat mhm, sekali buat kami gitu dari Subang gitu. Jadi mhm, dan untuk apa menyinggung masalah harga, terus terang harga minuman kami di Subang itu termasuk paling mahal. mhm. Jadi satu botol itu 15.000 kita jual eceran gitu, sementara yang lain hanya jual 5.000, ada yang 10.000 gitu Ya. kan. Tapi karena kualitas dan value yang kita tawarkan, jadi saya bilang saya nggak jual jus nanas, saya jual minuman kolagen dari nanas gitu. Nah itu
yang alhamdulillah malah saya sempat belajar di Subang sendiri, Mhm. datang terakhir, pulang paling awal. Wow. Karena barangnya udah sold out. Padahal nggak bawa expander, nggak bawa dadakan lah asli. Ya. Gitu, nggak bawa flyer, nggak bawa kartu nama gitu. Cuman bawa minuman aja, satu apa, es box gitu. Jadi kok udah pulang lagi habis gimana gitu saya bilang gitu kan. Jadi ya harganya berapa? 15.000, mahal banget gitu kan. Ya, ya buktinya habis gitu kan. Berarti Mhm, itu mhm. yang terbukti penerimaan dari masyarakat gitu. Oke. Baik, Pak Erwin Pramadia, Coach Getty izin untuk break Yes. dulu ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangan Oke. kita malam hari ini. Dan silakan pendengar Pro 3, kemudian pemirsa RRI Net, dan juga Anda yang mengikuti siaran kami melalui live TikTok di RRI Programa 3 juga dapat berpartisipasi. Silakan hubungi kami di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Terima kasih pendengar Pro 3, terima kasih pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Energi Sukses Bisnis atau Dialog X-Bis malam hari ini masih dengan tema kita yaitu Keisha Kitchen UKM Olahan Nanas Andalan Subang Jawa Barat bersama dengan Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm Coach Margetti Herwin dan narasumber kami pemilik usaha Keisha Kitchen Strudel Nanas di Subang Erwin Pramadia. Coach Getty dan juga Pak Erwin sudah dapat dengar, kita sapa dulu nih ya. Ada Ibu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rudi. Waalaikumsalam, Bu Dinda. Silakan Bu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Getty. Waalaikumsalam Bu Dinda. Apa kabar? Kabar, alhamdulillah agak-agak flu. Makanya suaranya agak berubah sedikit, Coach Getty dan Ya. Bung Rudi. Mudah-mudahan Iya. sehat selalu. Puasa masih lancar ya. Insya Allah. Amin, insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Cepat sehat Bu Dinda. Pak Erwin, sampurasun. Mana Pak Erwinnya? Enggak kedengaran suaranya. Iya. Keisha Kitchen. Ya. Nanas, emang nanas Subang tuh bagus ya. Ukurannya juga berbeda dengan nanas yang umumnya begitu. Nanas dikasih garam aja udah enak, apalagi diolah sedemikian ya, Coach Getty ya. Ke Pak Erwin. Setelah jumpa dengan Coach Getty, apa perubahan yang didapat Pak Erwin? Maksudnya begini, seperti olahan kolagen tadi ya Coach Getty ya. Ya. Ya, kolagen. Terus mungkin ada masukan dari Coach Getty ini kolagennya kurang ini gitu. Selain memang mungkin pemasarannya ya yang dibina oleh Coach Getty. Terus untuk kedepannya olahan apa lagi yang mau dibuat oleh Pak Erwin dan istri pastinya ya. Sukses terus ya untuk Pak Erwin dan di Bogor udah ada belum ya? Kalau ada mau dong coba. Terus Coach Kalau Getty. dulu, Ya. ya, kalau dulu di Coach Getty. Bogor sih pernah kita supply ke kafe ya, cuman kita kan sama Oke. apa ya, sama sales ya gitu. Jadi saya nggak tahu tempatnya di mana gitu. Oh gitu. Baik. Mudah-mudahan ada ya di Bogor, nanti mau coba begitu. Baik, Bu Dinda. Ya. Pertanyaan ke Coach Getty. Terima- Coach Getty, Silakan. Ya. Pak Coach Getty kan sudah rasa ya produk dari Pak Erwin ya, Geisha Kitchen. Selain memang membina dalam olahan, juga pemasaran itu apalagi ya yang dibina oleh Coach Getty. Seperti itu aja Coach Getty. Udah kelamaan nih Bung Rudi. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Pak Erwin bisa membantu untuk menjawab apa yang ditanyakan Ibu Dinda. Nanti kemudian Coach Getty juga memberikan jawaban atau tanggapannya. Silakan Pak Erwin. Ya, Setelah makasih, jumpa Bu dengan Dinda. Coach Getty, apa ini perubahannya nih? Ya. Ya, ini
Untuk Bu Dinda dari Bogor, makasih. Mudah-mudahan nanti ada Bu Dinda bisa nyampe lah produk kita ke Bogor. Jadi yang selain apa ya, seperti tadi yang saya sampaikan kalau setelah berjumpa dengan Coach Getty itu kita lebih terarah. Apa yang kita tuju itu, tujuan kita itu lebih apa ya, jalannya lebih apa ya, tol lah kalau kita ya, kalau jalan tol lah istilahnya gitu. Jadi kita lebih terarah terus untuk apa, pembukuan segala macam apa, kita yang tadinya asal jalan aja jadinya apa, lebih lebih ke terstruktur. Alhamdulillah sekarang ini kita udah berapa produk dari produk nanas itu diversifikasinya. Kedepannya kita mungkin ada, kemarin tuh banyak sekali yang minta produk eh, olahan nanas itu nanas kaleng malahan gitu. Nah, alhamdulillah kemarin saya sudah eh, berjumpa dengan beberapa teman, Ya. kita mungkin collab karena itu investasinya agak lumayan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa untuk nanas kaleng karena permintaan domestik sama luar lumayan. Yang mohon doanya Bang Rudi sama Coach Getty. Amin. Itu Ya, aja ya, untuk Bang supaya bisa go global. ya. Ya. Itu tadi Bu Dinda sekaligus inovasi ke depannya. Coach Getty, sekalian juga mungkin bisa menanggapi apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Dinda nih Coach. Selain membina dalam olahan, apalagi nih Coach yang diberikan atau Ya. dalam bentuk coachingnya Jadi nih? kalau produk yang kita jual itu hanya produk yang dianggap atau dipersepsikan bagi pelanggan kita atau siapapun yang butuh produk kita itu sama, maka kita akan bersaing dalam pasar dengan kompetitor yang bersaing harga. Nah, pada saat saya ketemu Pak Erwin, saya bilang, Pak, ini minuman nanas, tapi yang dijual adalah value-nya kolagen. Kolagen itu adalah untuk bisa membuat orang itu awet muda. Iya. Jadi itu yang menjadi daya utama, itu yang menjadi daya tarik, karena memang sebenarnya zat nanas itu untuk bisa membuat kita lebih terlihat muda gitu ya, karena dia mengandung zat yang membuat apa ya, sel-sel tubuh kita itu kembali di apa ya, di berdaya, di apa Di recovery. iya, benar seperti itu. Dan memang terbukti minuman nanas itu adalah buah yang bisa mencegah kita dari berbagai macam penyakit juga. Jadi value itu. Jadi minuman Keisa Kitchen ini, ya, minuman nanas ini sebenarnya adalah minuman kolagen yang minuman sehat, bukan hanya bersaing di minuman dari sari buah nanas gitu, Bang Rudi. Nah, Iya, iya, itulah yang membuat brandingnya berhasil. iya. Orang itu melihat bukan soal harga, karena yang lain tidak seperti yang dijual oleh Pak Erwin. Iya. Gitu. Ada Pak value di situ ya Coach ya, yang Iya. dijual. Nah, Iya. masih ke Coach Getty nih Coach, terkait Iya. dengan tadi yang disampaikan Pak Erwin ya, yang juga ditanyakan Bu Dinda, inovasi, perkembangan usahanya. Nah, Iya. seberapa penting Coach pengembangan atau bahkan diversifikasi produk pelaku UMKM itu, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan itu Coach? Ya, jadi pada saat kita selalu mencatat, jadi Pak Erwin ini saya minta untuk seluruh binaan waktu itu di program UMKM Level Up itu selalu mengukur ya jumlah prospek, jumlah penjualan tiap minggu, sehingga menganalisa pada saat mungkin prospeknya menurun atau pembeliannya menurun atau omsetnya menurun, selalu lakukan riset untuk membuat inovasi produk, selalu membuat yang namanya variasi produk. Mungkin orang yang telah terbiasa beli minuman kita, makanan Iya. olahan kita, itu mulai merasa dia bosan sehingga dia mencari produk lain. Dan disitulah saatnya teman-teman UKM harus bisa juga melakukan inovasi terhadap varian lain atau minuman olahan lain ya, yang juga dibutuhkan, yang tetap juga menjaga value dan kualitasnya tadi Bang Rudi. Iya, Dan itu iya. perlu diinfokan, bukan Iya. sekedar kita keluarin produk baru kita nggak infokan kenapa gitu. Kita melakukan branding, konten marketing yang kita buat sehubungan dengan bagaimana kita meningkatkan value produk kita tadi Bang Rudi. Oke, saya ke Pak Erwin kembali Pak.
Sejauh mana nih Pak, Keisha Kitchen itu juga merambah ke sektor digital sehingga orang pun juga lebih gampang atau lebih mudah untuk menjangkaunya, dan strategi seperti apa ini Pak untuk bisa menjangkau lebih banyak pelanggan di ranah digital ini Pak? Ya, untuk ke digital, kita sudah sejak lama kita main di Instagram ya, di Instagram, terus di Facebook Meta, terus di TikTok juga, TikTok Live gitu. Dan untuk bagian marketplace-nya kita udah ke Tokped, Shopee. Nah, kebetulan kita sekarang mau di apa ya, baru mau penjualan via website gitu. Cuman kita masih proses, kemarin baru selesai foto produk, ya insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita mulai websitenya sudah mulai bisa operasi. Wih, Gitu. luar biasa ini Keisha Kitchen ini. Ya, tapi sebelum beralih ke pertanyaan lain ini Pak Erwin, selama ini apakah Keisha Kitchen juga bekerja sama Pak dengan pihak lain, misalnya petani nanas lokal atau mungkin pemerintah daerah atau pihak-pihak lain dalam pengembangan bisnis dari Keisha Kitchen ini Pak? Nah, untuk sekarang ini kita baru memiliki, sejak beberapa tahun yang lalu ya, kita sudah punya kelompok wanita tani untuk produksi. Jadi diketahui sama istri saya sendiri, gitu. Jadi istri saya training beberapa ibu-ibu yang tertarik untuk bisa membuat produk ini. Jadi dari situ kita nggak ada ikatan. Maksudnya kalau mereka mau ikut produksi di kita, kita welcome. Kalau enggak, mereka bikin sendiri silakan gitu. Jadi dan kita kasih training mereka itu gratis. Gitu. Kasih Jadi, training gratis, ya, kasih training gratis. Ya. Jadi sampai bisa training sampai bisa. Oke. Gitu. Sampai mereka bisa bikin sendiri. Ya. Gitu. Jadi untuk dari pemerintah daerah sendiri sementara ini mungkin belum ya, tapi sekarang ini sudah mulai ada dinas-dinas yang mulai melirik ke kita. Sama kemarin itu dari dinas Disparpora bawa kita untuk pameran di Gedung Sate, terus dari dinas perdagangan bawa kita sama di Bandung juga ya, di provinsi gitu. Jadi yaitu semenjak kita terarah dengan arahan Coach Getty, kita mulai dilirik nih. Jadi ternyata ada ya gitu produk olahan nanas yang lain gitu, yang sementara ini soalnya di Subang itu yang lebih apa ya, yang lebih dikenal oleh Pemda itu yang tradisional, Bang Rudi. Gitu. Jadi emang nggak salah untuk mempertahankan makanan-makanan tradisional dari nanas gitu, tapi ya saya sih lebih punya misi ya, kalau olahan nanas ini untuk bisa ada di meja VVIP gitu. Wow. Jadi apa ya? Alhamdulillahnya waktu itu kita sampai ada di apa ya, Pak Sandiaga Uno ya, yang dan beliau sendiri akhirnya yang membranding produk kita, jadi surudal nanasnya jadi Panas Bang, pastry nanas Subang. Oke. Coach, kalau bicara mengenai distribusi Coach, bagaimana caranya UMKM ini atau bahkan mungkin seperti yang dilakukan Pak Erwin ini tetap bisa mengembangkan jaringan distribusi yang luas tetapi tidak memakan kos yang begitu tinggi Coach? Mungkin nggak itu dilakukan? Ya, jadi sebenarnya untuk masalah distribusi ini Pak Erwin perlu kenal dengan beberapa distributor retail ya, khususnya minuman atau makanan, snack, untuk bisa masuk ke pasar-pasar modern. Tetapi pada saat kita masuk ke distributor yang besar, PR-nya Pak Erwin adalah kepada produksi. Harus meningkatkan produksi, karena distributor itu kan dia tidak bisa ngambil untung terlalu besar
tapi dia kejar kuantitas nih Bang Rudi. Iya, iya. Dan saat ini Pak Erwin masih menggunakan PT Pos gitu ya untuk mengirimkan produk-produknya ke permintaan dari luar Subang. Oke. Dan itu memang keterbatasan. Kemarin saya pas pesan produknya yang memang tinggal sedikit gitu ya. Dan memang ini klasik sih, karena memang UMKM itu kan produksinya masih home industries gitu ya, rumahan. Nah memang ini PR bersama yang harus Pemda juga bantu untuk Pak Erwin bisa kolaborasi sehingga produksinya bisa meningkat dan jalur distribusinya bisa ke pasar-pasar modern. Seperti misalnya mungkin kalau di Bali ada Krishna bisa dijual di situ. Kalau di Jogja ada mungkin Mirota gitu ya. Nah itu juga akan membantu sehingga distribusi ini bisa dikenal di banyak tempat dan ini akan mengharumkan nama Subang juga Pak Erwin. Gitu. Tapi ya kembali lagi kepada permodalan. Kembali lagi kepada kualitas yang dijaga, sumber daya, ya. Nah ini PR ke depan sih, Bang Rudi, untuk kita memperbaiki UMKM agar lebih level up lagi. Gitu. Baik, sebelum nanti Coach Getty memberikan konklusi dari obrolan kita malam hari ini, Pak Erwin mungkin ada harapan atau pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada calon atau bahkan pelaku UMKM yang ingin sukses di bidang kuliner seperti ini, Pak. Silakan, Pak Erwin. Ya, untuk calon UMKM atau calon pengusaha yang ingin sukses, kalau dari pengalaman kami sendiri ya tetap eksis. Kita dari 2012 sampai sekarang, alhamdulillah masih jalan usaha gitu. Jadi tetap eksis dan fokus dengan tujuan, dengan cita-cita. Jadi visi misi juga harus mulai dibangun, diperjelas. Jadi semua bisa jalan kalau dengan cita-cita kita, dengan visi misi kita yang jelas. Baik, Coach Getty, karena nanti kita ada program Ramadan ini, Coach. Sekaligus sebagai penutup dari kesimpulan obrolan kita atau perbincangan kita di episode XBIZ malam hari ini, Coach. Silakan. Ya, jadi yang namanya UKM daerah, ya, bangunlah apa yang menjadi sumber daya daerah. Misalnya kayak akan nanas, bikinlah makanan olahan nanas karena sumber daya tersedia. Jangan mencari sumber daya dari daerah lain yang kita tidak bisa kontrol harganya, kualitasnya, bahkan volume dari kebutuhannya. Jadi kalau di Lampung ada keripik pisang, ada keripik singkong, di Subang ada nanas gitu ya. Itu yang bisa dijadikan sumber daya utama sehingga UKM kedaerahan itu meningkat, sehingga para petani itu keserap nanasnya. Bukan cuma jual buah, tapi makanan olahan itu nilainya lebih tinggi dan membantu untuk masyarakat setempat mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang membantu mereka meningkatkan taraf kehidupannya. Itu PR kita bersama, Bang Rudi. Pesan saya, para UMKM ini harus yakin bahwa kearifan lokal itu nomor satu yang Anda bisa banggakan. Baik. Coach Getty, terima kasih. Pak Erwin, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog XBIZ di episode malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses selalu untuk Keisha Kitchen, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Pak Erwin, Bang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami tuntaskan Dialog XBIZ malam hari ini bersama dengan Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, Coach Margetti Herwin, dengan narasumber kami, pemilik usaha Keisha Kitchen, Strudel Nanas Subang, Jawa Barat, Bapak Erwin Pramadya.